asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelas A ingin mempresentasikan aspek-aspek manajemen pendidikan di era globalisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek manajemen pendidikan di era globalisasi. Sebelum saya menjelaskan tentang aspek-aspek manajemen pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, planning, mengorganisasikan, organizing, memimpin, leading, dan mengendalikan, controlling. Manajemen pendidikan memiliki beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk menunjang kualitas pendidikan yang baik, yaitu 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berkaitan dengan pengelolaan peserta didik yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perlu didukung sumber daya yang memadai. Nomor 2, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang dimaksud manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai proses pengelolaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan peserta didik dimulai dari masuk sampai keluar sekolah. Menurut Nezevic dalam Prihatin tahun 2011 nomor 64 bahwa manajemen peserta didik dikatakan sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai matang di sekolah. Sekian dari saya. Nomor 4, ada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidikan ke pendidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan, SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Yang kelima, ada manajemen keuangan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari adanya pembiayaan sebagai komponen produksi yang perlu dialokasikan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan identifikasi input siswa. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Yang ketiga, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. Yang keempat, pengadaan sarana prasarana. Yang kelima, pemberdayaan peran serta masyarakat. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nomor 6, ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian dari sistem sosial dalam masyarakat, di mana kemajuan sekolah juga bergantung pada partisipasi masyarakat di sekitarnya dalam menyumbang ide dan gagasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tujuan aspek manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna. Sehingga terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ada apresiasi dari sumber daya. Dengan melalui manajemen pendidikan, maka sangat diharapkan pengelolaan sumber daya yang tersadar ini bisa digunakan secara efisiensi karena telah direncanakan. Yang ketiga, ada efektif dalam peralihan dan tujuan.
Melalui fungsi manajemen yang sangat baik dan dilakukan secara terus-menerus, maka lembaga dan pihak yang berada dalam manajemen bisa digunakan dengan baik. Yang keempat ada fokus pada tujuan pendidikan. Pendidikan dari suatu wilayah selalu berhubungan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima ada supporting system dalam pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang menjadi konsep dasar dari manajemen pendidikan ialah untuk menjadi sistem yang selalu mendukung dalam proses pencapaian dari tujuan pendidikan untuk berbagai jenis aktivitas. Yang keenam, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ketujuh ada meningkatkan citra positif pendidikan. Terima kasih. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan manajemen pendidikan di era globalisasi. Perencanaan pengajaran dalam rangka mempersiapkan alternatif pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan secara realistis harus berpedoman kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan terinci. Berbagai tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan pola-pola pendekatan perencanaan. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas untuk menampung seluruh kelompok umur yang ingin memperoleh pendidikan. Jika jumlah tempat yang tersedia masih lebih kecil dari jumlah tempat yang seharusnya, maka dikatakan bahwa permintaan masyarakat melebihi penyediaannya. Perbedaan-perbedaan tujuan dalam pendekatan dapat diserahkan dalam berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan masyarakat. Pendekatan permintaan masyarakat adalah pendekatan yang bersifat tradisional dalam pengembangan pendidikan. Yang tujuannya itu adalah untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu. Dalam perencanaan pendidikan pada umumnya harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan mengadakan analisis terhadap kebutuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk atau penduduk usia sekolah. Yang kedua, presentasi penduduk yang bersekolah. Yang ketiga, arus mudik dan tingkat yang dari tingkat 1 ke tingkat yang lebih tinggi, dari suatu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan ketenagakerjaan. Di dalam pendekatan ketenagakerjaan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidik mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan di sektor pendidikan. Yang ketiga adalah pendekatan nilai imbalan. Dalam pendekatan ini dipertimbangkan pertemuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, dan efektivitas yang akan diperolehnya. Dalam hal ini, bukan hanya biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya suatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil. Misalnya, kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas dari orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan. Pendekatan seperti ini mempunyai harapan bahwa kegiatan pendidikan yang tidak produktif dapat ditiadakan melalui proses pendekatan yang efisien. Jenis-jenis pendekatan dalam manajemen pendidikan ada 6. Yang pertama, ada manajemen adalah kerjasama orang-orang. Untuk mencapai tujuan sekolah yang berkualitas tentunya harus membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian, seperti kepala sekolah yang sebagai pemimpin, guru sebagai manajemen kelas yang baik, ada tenaga bimbingan dan konseling, dan juga ada tata keusahaan yang mengatur administrasi dan juga memberikan informasi. Untuk yang kedua yaitu manajemen adalah suatu proses planning, organizing, directing, stepping, reporting, dan budgeting. Untuk yang ketiga yaitu manajemen sebagai sebuah sistem. Sistem ini adalah input, proses, output, dan outcome. Untuk
yang keempat, yaitu manajemen sebagai sebuah pengelolaan. Adalah adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk yang kelima, yaitu kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Kepemimpinan ialah sekumpulan dari serangkaian orang yang memiliki kemampuan, sifat-sifat kepribadian, dan juga memiliki kewibawaan untuk dijadikan sebagai melaksanakan tugas dengan baik, penuh semangat tanpa adanya paksaan. Untuk yang terakhir yaitu komunikasi dalam manajemen pendidikan. Tentunya komunikasi sangat diperlukan untuk para manajer untuk memberikan informasi kepada para stafnya melalui berkomunikasi. Bertujuan agar terciptanya perencanaan-perencanaan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, peranan manajemen pendidikan dalam era globalisasi. Globalisasi sering diterjemahkan dengan arti mendunia. Suatu entitas betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebarkan ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya. Begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat. Pemerintahan juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan di era globalisasi. Dampak positif globalisasi pendidikan. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional. Yang ketiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia yang bersaing di luar negeri. Yang terakhir adalah globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Dampak negatif globalisasi pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi tertentu. Yang ketiga, globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Yang terakhir adalah globalisasi mengakibatkan longgarnya kekuasaan kontrol pendidikan oleh negara. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya adalah materi tentang model-model pendidikan. Yang pertama ada homeschooling. Homeschooling ini memenuhi harapan siswa dan orang tua, terutama untuk orang tua yang khawatir akan anaknya terpengaruh terhadap perkembangan sosial yang kurang baik. Yang kedua ada virtual school atau university. Model course border supply, yang yaitu pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Pendidikan maya atau virtual education yang diadakan oleh perguruan tinggi asing, contohnya United Kingdom, Open University, dan Michigan Virtual University. Yang ketiga adalah model consumption abroad. Lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain. Contohnya, banyak anak muda Indonesia menuntut ilmu, membeli jasa pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar negeri. Yang keempat adalah model movement of natural person. Dalam hal ini, lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personelnya ke negara konsumen. Contohnya, dengan mendatangkan dosen tamu dari luar negeri yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu adalah model commercial person, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa di negara tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu.
Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, seperti merencanakan planning, mengorganisasikan organisasi, memimpin, dan mengendalikan, serta beberapa aspek manajemen lainnya, seperti manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan, manajemen keuangan pendidikan, dan manajemen kehubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peranan manajemen sangatlah penting, mengingat ketatnya persaingan dan segala bentuk perubahan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam menghadapi globalisasi, tanpa adanya persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi ini adalah dengan cara mengingatkan kesadaran dan memperluas wawasan. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan cara yang paling efektif adalah melakukan pendidikan. Dengan demikian, peranan pendidikan dan segala aspek-aspeknya sangatlah penting untuk menunjukkan era globalisasi yang terus meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.